Halo sobat, selamat datang di channel Hand SG. Pada kali ini kita akan membahas tentang salah satu cabang olahraga paling populer di dunia, termasuk juga di Indonesia. Ya, sepak bola. Kita tahu, sepak bola merupakan permainan seni mengolah bola secara tim yang beranggotakan 11 orang pemain yang bertujuan mencetak gol ke gawang lawan sebanyak mungkin dan berusaha mempertahankan pertahanan gawang sendiri biar tidak terjadi gol atau kebobolan. Nah, bagi kalian para peserta didik di sekolah dan para pecinta olahraga sepak bola ini, video kali ini kita akan mengupas sejarah tentang sepak bola, baik itu di Indonesia maupun mancanegara, hingga sampai sepopuler sekarang. Sejarah sepak bola dunia kita awali dulu dari negara Tiongkok, Cina. Nah, jika kita mundur ke belakang, menurut FIFA, organisasi yang menaungi olahraga sepak bola seluruh dunia, sepak bola diketahui sudah ada sejak masa sebelum Masehi. Olahraga ini telah dimainkan di dataran Tiongkok sejak zaman dinasti Han pada abad kedua sampai dengan ketiga Masehi. Permainan sepak bola dilakukan oleh para tentara saat itu sebagai sarana latihan fisik dan juga bentuk hiburan yang dimainkan menyambut perayaan ulang tahun Kaisar Tiongkok. Sepak bola di kala itu dinamakan Xiu Chu. Xiu yang memiliki arti menerjang atau menendang bola, sementara itu Chu dapat diartikan sebagai sebuah bola yang memiliki lapisan kulit dan berisi. Selain di Tiongkok, pada abad ke-8 Masehi, masyarakat Jepang juga memainkan permainan sepak bola sebagai salah satu bentuk ritual dalam upacara. Permainan ini mereka namakan kemari. Kemari dipercaya diambil dari permainan asli Cina yaitu Xiuju tadi atau Chuju. Karakter kanji kemari sama dengan Chuju, kendati demikian peraturan kemari dengan Chuju sangatlah berbeda. Sejarah lainnya terkait dengan cikal bakal lahirnya permainan olahraga sepak bola seperti sekarang ini, yaitu dari tulisan sejarawan sepak bola Bill Murray dalam bukunya yang berjudul The War Game: A History of Soccer, menyampaikan bahwa sepak bola sudah dimainkan sejak awal Masehi. Dikatakan di bukunya, masyarakat pada Mesir kuno dulu sudah mengenal permainan sepak bola dengan cara membawa dan menendang bola yang terbuat dari buntalan kain linen. Kain linen sampai dengan sekarang masih menjadi bahan pakaian dengan kualitas yang tinggi dan kekuatan yang tahan lama. Dari belahan dunia yang lain, ditemukan bukti sejarah yang terukir pada beberapa relief museum di Yunani. Masyarakat Yunani zaman dahulu mengenal olahraga ini dengan nama episkuro. Gambar pada relief sendiri melukiskan bentuk manusia yang sedang memegang dan menggiring bola. Berlanjut berkembanglah sampai ke Eropa, Meksiko, dan Amerika Tengah memainkan olahraga ini. Seiring berjalannya waktu, banyak pihak yang menaruh perhatian dan memberi pengakuan terhadap olahraga satu ini, terutama di negara Inggris. Di sana, sepak bola sangat disukai oleh masyarakat Inggris. Banyak dinamika-dinamika yang berlalu seiring berjalannya waktu. Sepak bola mulai benar-benar mengalami perkembangan besar pada tahun 1815. Buktinya, permainan sepak bola dimainkan di mana-mana. Beberapa universitas, termasuk di Harvard dan sekolah di Inggris, menjadikan pelajaran sepak bola sebagai salah satu olahraga wajib bagi sekolahnya. Sampai pada akhirnya pada tahun 1857,
berdiri klub sepak bola pertama di dunia dengan nama Sheffield Football Club yang di Inggris. Mungkin para pecinta sepak bola tidak asing lagi dengan klub satu ini. Tak lama berselang dari itu, terjadilah sebuah perkumpulan yang mempertemukan 11 wakil dari sekolah dan beserta klub sepak bola London. Tujuannya untuk mendirikan Football disingkat FA, yang sampai dengan sekarang menjadi asosiasi sepak bola di Inggris. Sekaligus membahas tentang peraturan permainan sepak bola secara resmi dan lebih terorganisir, guna menjadikan sepak bola lebih teratur, terarah, yang gunanya membuat sepak bola lebih baik ke depan. Fenomenal, seiring berjalannya waktu, sepak bola menjadi olahraga yang sangat digandrungi, dimainkan di mana-mana, menyebar hingga belahan Eropa. Dan puncaknya pada tanggal 21 Mei 1904 diwakili oleh 7 negara, yaitu Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss membentuk dan mendirikan induk organisasi sepak bola dunia yaitu FIFA yang berkantor pusat di Zurich, Swiss. FIFA sendiri menurut data terakhir sudah diikuti oleh 211 negara termasuk Indonesia. Sepak bola sendiri pertama kali dipertandingkan di kompetisi terbesar di dunia yaitu Olimpiade secara resmi tahun 1908 dan berlanjut ke kompetisi besar sepak bola internasional yaitu Piala Dunia yang pertama kali diselenggarakan di negara Uruguay pada tahun 1930 dan berjalan hingga sekarang. Mimpi dan doa kita bersama semoga Indonesia, negara tercinta ini, juga dapat ambil bagian dalam perhelatan akbar tersebut. Amin ya robbal alamin. Nah, sejarah sepak bola di Indonesia sendiri masuk sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1914, tapi hanya dimainkan oleh orang-orang Belanda dan lingkungannya. Organisasi resmi sepak bola di Indonesia yang berdiri di masa penjajahan Belanda yaitu NIPB, Nederland Indische Voetbal Bond, yang dibentuk oleh orang Belanda sendiri. Seiring berjalannya waktu, sepak bola juga dimainkan oleh kaum-kaum terpelajar di Indonesia dan menyebar hingga berbagai kota besar di Jawa, sekitar tahun 1920 hingga 1930. Sekitar tahun 1920 hingga 1930, berdiri organisasi sepak bola yang dibuat oleh orang-orang Indonesia dengan menggunakan klub bahasa Belanda, mulai dari PIJ, BIPB, PVB, PSIM, MPB, IPBM, dan SIPB, dan menjadi cikal bakal menjadi sejarah 7 klub pendiri PSSI sekarang. Pada tahun 1928, seorang pemuda asal Indonesia bernama Suratin Sosrosugondo kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan ilmu teknik tinggi di Jerman. Suratin bekerja pada sebuah perusahaan bangunan Belanda yang berpusat di Yogyakarta. Di sana, dia merupakan satu-satunya orang Indonesia yang duduk dalam jajaran petinggi perusahaan konstruksi yang besar itu. Akan tetapi, didorong oleh jiwa nasionalis yang tinggi, Suratin mundur dari perusahaan tersebut. Setelah berhenti dari perusahaan, ia lebih banyak aktif di bidang pergerakan. Dan sebagai seorang pemuda yang gemar bermain sepak bola, Suratin menyadari sepenuhnya untuk mengimplementasikan apa yang sudah diputuskan dalam pertemuan para pemuda Indonesia
28 Oktober 1928 yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Suratin melihat olahraga sepak bola sebagai wahana terbaik untuk mengobarkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda sebagai tindakan menentang Belanda. Untuk melaksanakan cita-citanya itu, Suratin mengadakan pertemuan demi pertemuan dengan tokoh-tokoh sepak bola baik itu di Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Pertemuan dilakukan secara pribadi menghindari sergapan Belanda saat itu. Kemudian, diadakanlah pertemuan di hotel kecil Binnenhof di Jalan Keramat 17 dengan Suri, Ketua PIJ atau yang sekarang disebut Persija Jakarta, bersama dengan pengurus-pengurus lainnya. Dimatakanlah gagasan perlunya dibentuk sebuah organisasi persepakbolaan kebangsaan. Yang selanjutnya dilakukan juga pematangan gagasan tersebut di kota Bandung, Yogyakarta, dan Solo. Yang dilakukan dengan tokoh pergerakan nasional seperti Daslam Hadi Wasito, Amir Noto Pratomo, Hamid Soekarno, bukan Soekarno presiden pertama kita, dan yang lainnya. Sementara dengan kota lainnya dilakukan kontak pribadi atau kurir seperti dengan Sudiro di Magelang, Ketua Asosiasi Muda. Kemudian pada tanggal 19 April 1930 berkumpullah wakil-wakil dari 7 klub tadi. Dari pertemuan tersebut maka lahirlah PSSI, Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Nama PSSI ini diubah dalam Kongres PSSI di Solo 1950 menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan juga menetapkan Insinyur Suratin sebagai Ketua Umum PSSI saat itu. Setelah diresmikan PSSI pada saat itu, selanjutnya kompetisi pertama PSSI diselenggarakan di alun-alun Keraton Solo. Sukses dengan penyelenggaraan kompetisi pertamanya, kenyataannya semakin banyaknya rakyat bermain bola di jalan-jalan atau tempat-tempat dan di alun-alun Keraton Solo. Menggugah susuhan Paku Buwono ke-9 yang kemudian mendirikan Stadion Sriwedari lengkap dengan lampu sebagai apresiasi terhadap kebangkitan sepak bola kebangsaan yang diselenggarakan PSSI. Stadion itu diresmikan Oktober 1933. Dengan adanya Stadion Sriwedari ini, kegiatan persepakbolaan semakin gencar. Karena kekuatan dan kesatuan PSSI yang kian lama kian bertambah, akhirnya NIPB, klub yang didirikan oleh Belanda tadi pada tahun 1936, berubah menjadi klub NIVU, Nederland Indische Voetbal Unie. Klub yang dirintis oleh Belanda tadi mulailah mengajak bekerja sama dengan PSSI. Pada tahun 1938, atas nama Dutch East Indies, NIPU secara sepihak mengirimkan timnya ke Piala Dunia. Namun, para pemainnya bukanlah berasal dari PSSI, melainkan dari NIPU itu sendiri. Ini membuat Suratin protes karena beliau menginginkan adanya pertandingan antara tim NIPU dan PSSI terlebih dahulu, sesuai dengan perjanjian kerjasama antar mereka, yaitu perjanjian kerjasama yang disebut Gentleman's Agreement, yang ditandatangani oleh Suratin sendiri dan Master Brock dari NIPU pada tanggal 5 Januari 1937 di Yogyakarta. Selain itu, Suratin juga tidak menghendaki bendera yang dipakai adalah bendera NIPU Belanda. Dalam Kongres PSSI 1938 di Solo, Suratin membatalkan secara sepihak perjanjian dengan NIPU tersebut. Suratin mengakhiri tugasnya di PSSI sejak tahun 1942. Dan seiring berjalannya waktu, pasca Suratin, ajang sepak bola nasional ini terus berkembang. Walaupun perkembangan dunia persepak bolaan Indonesia ini mengalami pasang surut dalam kualitas pemain, kompetisi, dan organisasinya. Akan tetapi, olahraga yang dapat diterima di semua lapisan masyarakat ini tetap bertahan apapun kondisinya.
Hingga pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 1951, PSSI secara resmi mengadakan kompetisi yang diberi nama Kejuaraan Nasional atau Kejurnas. Kompetisi tertua di Indonesia ini telah mengalami banyak pergantian nama, mulai dari Divisi Utama Perserikatan, Galatama, Liga Indonesia, hingga kompetisi yang kita kenal sekarang ini yaitu Liga 1. Dalam perjalanan keorganisasiannya, PSSI bergabung dengan Badan Sepak Bola Dunia atau FIFA pada tahun 1952, kemudian dengan Badan Sepak Bola Asia (AFC) pada tahun 1954, dan AFF tahun 1984. Sepak bola sendiri menjadi salah satu permainan yang sangat digemari di tanah air. Dengan antusiasme penontonnya, sepak bola Indonesia tidak hanya sekedar olahraga atau permainan. Sepak bola menjadi identitas dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Semoga Indonesia bangkit menang.